Kenalkan, nama saya Muhammad Riafandi dari program studi agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu tentang sejarah tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur dulunya ditemukan yang pertama kali oleh Anthony Lavoisier. Ia membuat pengelompokan terhadap unsur-unsur kimia tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu tanah, meliputi kapur, barium oksida, magnesium oksida, silikon oksida, dan aluminium oksida. Yang kedua yaitu gas, meliputi nitrogen, oksigen, hidrogen, cahaya, dan kalor. Kemudian ada non-logam, meliputi karbon, fosfor, asam fluorida, asam klorida, dan asam borat. Yang keempat adalah logam, meliputi arsenik, bismut, antimon, perak, tembaga, kobalt, besi, timah, raksa, mangan, emas, molybdenum, nikel, timah, dan lain. Selanjutnya tabel periodik unsur oleh Johann pada tahun 1829. Johann Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur ini berdasarkan teori atom Dalton. Lavoisier menyebutkan kelompok unsur-unsur yang sifatnya mirip berdasarkan kenaikan massa atom. Setiap kelompok yang disusun terdiri atas 3 unsur. Oleh karena itu, susunan atom tersebut disebut dengan hukum triade. Selanjutnya, sistem periodik unsur John Newlands. Pada tahun 1863, John Newlands mencoba mencari hubungan antara sifat unsur dan nomor massa dengan cara mendatangkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor massanya. Ternyata unsur yang memiliki selisih 7 dengan unsur yang memiliki sifatnya yang mirip, seperti unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama, unsur kedua memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-9. Selanjutnya, sistem periodik unsur Dimitri. Pada tahun 1869, Dimitri Mendeleev membuat suatu daftar unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan sifat-sifatnya yang terdiri atas 65 unsur yang sudah dikenal pada masa itu. Mendeleev membuat tabel unsur-unsur yang disusun secara berkala atau disebut periodik. Oleh karena itu, tabel tersebut dikenal sebagai tabel periodik unsur. Itulah sejarahnya, teman-teman. Cara membaca tabel periodik unsur yaitu 1. Baca tabel periodik dari kiri atas ke kanan bawah. Unsur-unsur tersusun berdasarkan nomor atomnya. Semakin ke kanan dan ke bawah, nomor atomnya semakin besar. Nomor atom adalah banyaknya proton yang dimiliki atom unsur. Semakin ke kanan, kamu juga akan melihat bahwa nomor massa setiap atom bertambah besar. Artinya, kamu dapat memahami berat unsur walaupun hanya dengan melihat letaknya pada tabel. 2. Pahami bahwa setiap unsur mengandung 1 proton lebih banyak daripada atom di sebelah kirinya. Contohnya, baris pertama mencantumkan hidrogen yang memiliki nomor 1 atom dan helium yang memiliki nomor 2 atom 2. Namun, kedua unsur ini terletak pada ujung tabel kiri dan kanan karena berbeda kelompok yang berbeda. 3. Kenali golongan atom yang memiliki sifat fisik dan kimia yang sama.
Golongan ditinjau oleh kolom vertikal dalam banyaknya kasus golongan dengan warna yang sama. Sebagian besar unsur hanya masuk ke satu golongan, namun hidrogen bisa dikelompokkan dalam golongan halogen atau logam alkali. Dalam banyak kasus, kolom akan diberi nomor 1 sampai dengan 18 baik ke atas maupun di bawah tabel. Angka-angka tersebut ditampilkan dalam angka Romawi. Yang keempat, perhatikan ruang kosong pada tabel. Contohnya, 3 baris pertama memiliki ruang kosong karena logam transisi yang dimunculkan di tabel adalah unsur yang memiliki nomor atom 21. Demikian pula nomor unsur 57 hingga 102 yang merupakan unsur bumi langka atau unsur tanah jarang digambarkan terpisah pada kanan bawah tabel. 5. Perhatikan bahwa setiap baris disebut periode. Sebagai contoh, unsur pada periode 1 memiliki 1 orbital, sementara unsur pada periode 7 memiliki 7 orbital. Dalam banyak periode diberi nomor 1-7 dari atas ke bawah pada sisi kiri tabel. Bacalah periode unsur untuk mengikuti barisnya dari kiri ke kanan. Kemudian 6. Bedakan antara logam, semilogam, dan non-logam. Unsur dianggap non-logam apabila tidak mengilap, tidak menghantar panas atau listrik, dan keras. Unsur ini biasanya berwujud gas pada suhu ruang namun bisa menjadi padat atau cair pada suhu tertentu. Unsur disebut semilogam apabila memiliki gabungan sifat dari logam dan non-logam.